Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam, di mana debat ini sangat memanas dan tidak bisa terkontrol lagi. Ya, mari kita dengarkan videonya dan mari kita simak bersama dan jangan kepanasan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Tidak membisukan dan menendang saya. Nggak berani. Oh, betul kan? Ya, Aal. Ya. Aal prename. Oh, Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. Apa itu ya? Silakan nyalakan kamera. Aal? ya. Ya, selamat pagi, Bang Aal. Gimana kabarnya, Bang Ya, Aal? pagi. Baik-baik, Pak. Ya, gimana, Bang Aal? Anda Muslim ya? Iya. Muslim. Ya, silakan Aal. Sejak kapan Anda sudah menonton channel saya, channel Edis TV? Ini baru beberapa hari nih, Pak. Baru beberapa hari ini. Ya, apa tanggapanmu tentang channel saya ini? Ya, gimana ya? Mantap lah untuk diskusi. Mantap untuk diskusi. Jadi gimana nih? Kenapa kamu masih nekat juga mengikuti Muhammad yang dalam kubur? Ini maksudnya apa nih, Bang? Stop. Iya. Kan sudah saya bilang. Tadi kamu jawab mantap, ya kan? Ya, ya. Nah, kalau mantap, kenapa kamu masih nekat mengikuti orang dalam kuburan? Gimana? Buset. Kenapa kamu masih nekat mengikuti orang mati dalam kubur? Nah, karena dia itu adalah utusan, Bang. Iya, kenapa orang mati diikutin? Itu dia kita bukan ngikutin orang mati, tapi ngikutin ajaran yang benar. Jadi kamu bukan pengikut Muhammad? Ajaran yang benar. Muhammad Kamu itu pengikut adalah Muhammad atau tidak? pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad. Muhammad sudah mati atau tidak? Wah, Sudah mati, berarti kamu pengikut orang mati? bukan. Tuh kan? Gimana, Bang? Lu gimana? Kamu yang gimana? Ini, Bang. Gimana? Ayo. Ah. Jadi setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, ya kan? Kata siapa? Enggak juga, enggak juga. Hah? Enggak Jadi gini, juga. Bakteri enggak mati-mati, virus juga enggak mati-mati. Virus, sebentar. Virus tuh bernyawa enggak? virus bernyawa. Kamu tahu nggak virus itu ada yang abadi, yang nggak mati-mati, nggak bisa kau matikan virus itu. Virus yang abadi, virus buatan manusia seperti itu. Aduh, berat saudara. Kamu tahu nggak ada virus yang berusia jutaan tahun? Tahu nggak? Enggak. Nah, makanya yang kamu baca itu jangan huruf-huruf Arab terus. Pagi baca huruf Arab, siang baca huruf Arab, malam baca huruf Arab. Dapat apa dari membaca-baca huruf Arab itu, dapat apa? Bang Dadar, makasih Bang Dadar. Jadi ini landasan Abang mengatakan stop Muhammad menuhankan Muhammad. Ini landasan di mana? Menuhankan. Emang siapa yang menuhankan gitu? Kalian. Bukan, kami bukan menuhankan Muhammad, tapi kami adalah pengikut Muhammad. Karena Iya, Muhammad kenapa kalian tuhankan? Udah tahu manusia kok dituhankan, gimana? ada orang Islam menuhankan Muhammad. Emang menuhankan itu apa? Hah? Oh? Menuhankan itu menyembah. Menyembah itu apa? Menyembah itu mengabdikan diri kita kepada Sang Pencipta gitu. Nah, mengabdikan diri. Kenapa kau mengabdikan diri kepada Muhammad? Siapa yang mengabdikan diri? Bukan. Buktinya kau nggak harus mengikuti Muhammad, patuh, tunduk, taat kepada Muhammad. Gimana kamu tuh? Bukan. Tunduk taat kepada ajaran Tuhan yang disampaikan kepada Muhammad. Gitu. Bukan Muhammadnya? Bukan. Oh, Muhammad begitu. itu adalah utusan. Oh begitu. Berarti Ya. yang keluar dari mulut Muhammad tuh bukan berasal dari dirinya. Yang keluar dari mulut Muhammad itu, kalau masalah yang keluar, itu yang baik-baik itu adalah keluar dari anugerah dari Allah, dari Tuhan. Yang jahat-jahat? Itu adalah bisikan setan gitu. Oh, berarti Muhammad dapat bisikan setan juga? Nggak ada keluar dari Muhammad kata yang jahat-jahat. Contoh. Katanya setiap apa yang Oke, Muhammad nyium batu biar ngapa? Nyium batu. Kapan Muhammad nyium batu? Duh, kalau nggak gara-gara Muhammad nyium batu, mana mungkin ada orang Islam begini? Nih, kalau bukan gara-gara Muhammad nyiumin batu, nih, ini siapa ini? Ini siapa? Itu siapa coba? Itu orang Islam itu. Ngapain mereka? Itu mereka Ngapain?
Oh, mencium batu. Meninggal. Biar ngapa batu kalau dicium-ciumin? Biar ngapa? Apa fungsinya? Meninggal dunia. Macet. Makanya aku bilang bertaubat bang, bertaubat dari mengikuti Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya kalian mencium-cium batu, betul? Terima kasih topinya Daniel bang, makasih bang Daniel. Gimana? Betul tidak? Kalian menciumi batu? Enggak. Terus itu yang berbondong-bondong nyiumin batu itu apa? Itu mau ada kemuliaan di situ. Iya, intinya mau ada kemuliaan mau nggak ada kemuliaan, kalian jadi tuh umat pencium batu, betul? Betul. Iya. Sekarang saya tanya sama bang, manfaatnya batu diciumin apa? Bertuah, batunya bertuah. Bukan bertua, tapi di situ ada kemuliaan karena batu itu sebelum Muhammad Batu mulia. Kemuliaan siapa di situ? bukan cuma batu mulia loh. Iya, kemuliaan siapa di batu itu? Nah, itu memang udah dari awal bang sebelum Muhammad diutus itu batu udah. Berat. Yang mulia siapa yang mulia? Allah apa batu? Yang mulia Heeh. Allah lah. Batu ini? Batu gimana ya? Saya kurang tahu juga lah masalah itu bang. Makanya saya bilang bang, kalau anda mengikuti Yesus, pastilah anda tidak jadi tukang cium-cium batu ke Arab. Makanya bang, anda itu harus mengikuti Yesus, bukan malah ngikutin Muhammad. Yesus itu kan utusan, bukannya Allah. Bukan Siapa Allah. bilang Yesus bukan utusan? Yang bilang Yesus bukan utusan siapa? Itu di kitab sendiri itu ada. Yang bilang Yesus bukan utusan siapa? Hah? Meninggal Apa yang bilang lagi. Yang bilang Yesus bukan utusan tuh siapa? Macet. Udah makanya begini bang ya. Yesus berkata di dalam Injil, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya kan? Makanya abang itu datang kepada Yesus. Supaya apa? Supaya abang dapat pengajaran yang benar. Gitu loh. Kalau abang datang kepada Yesus, abang nggak jadi tukang cium-cium batu. Kayak gambar ini. Sementara kalau anda ngikutin Muhammad, anda pasti jadi tukang cium batu. Persis kayak yang botak ini. Gimana? Betul nggak? Betul nggak? Betul mungkin. Betul. Jadi apa yang menghalangimu sekarang? Apa yang menghalangimu sekarang untuk meninggalkan Muhammad dan datang kepada Yesus? Nah, kalau saya tetap keyakinan bang bahwa sesungguhnya Muhammad itu Berarti utusan. masih mau nyium batu. Berarti mau jadi tukang cium batu. Karena di Hajar Aswad itu ada sebuah kemuliaan. Makanya bukan semua batu yang mulia, bukan. Oke, sekarang saya tanya, berarti batu Hajar Aswad mulia? Mulia. Mulia. Allah mulia nggak? Ya. Berarti jangan-jangan Allah batu Allah itu itu maha mulia. gimana? Allah mulia. Bukan Allah batu, abang. Loh, tadi katanya sama-sama gini loh, gini. Allah Allah itu mulia, maha betul. Allah mulia, betul. Betul. Batu mulia, betul. Bukan batu mulia. Enggak, batu ini mulia Tapi enggak dia? dimuliakan loh. Gitu. Iya, batu ini dimuliakan enggak? Macet nah bang. Udahlah, jangan yang tinggi-tinggi bang. Jadi intinya begini bang, abang itu kan sudah jadi orang Islam, tapi baca Quran pun selama ini baca Arab-Arabnya doang, nggak pernah baca artinya, betul kan? Betul kan? Ya, terus Sehingga kamu tidak pernah tahu isi Al-Quran, betul? Karena ketika kamu baca, kamu hanya mencari bacaan Arabnya, kemudian kamu nanti dapat amal kalau baca Al-Quran. Ya enggak? ya. Nah, sedangkan di dalam kekristenan, kamu tidak diajarkan seperti itu. Tetapi kamu diajarkan untuk memahami firman Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kamu membaca dengan bahasa yang kamu mengerti. Sementara dalam agama Islam kamu membaca dengan bahasa yang kamu nggak ngerti, sehingga walaupun kamu membacanya kamu tidak akan mengerti. Betul? Betul? Iya, itulah bedanya kita. Makanya bertaubat. Gitu loh. Coba mendingan ikut Yesus apa ikut Muhammad? Kalau kamu ikut Muhammad, berartinya kamu mengikut orang dalam kuburan, betul nggak? Jadi gini, jadi Yesus itu udah masih hidup. Yesus itu hidup, dia bangkit, ya kan? Dikatakan bahwa dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman, sampai ia datang kembali. Nanti Yesus akan datang kembali.
Di imanmu ada nggak seperti itu? Kami tetap dalam keyakinan bang bahwa Iya, di iman, semua di yang iman kamu hidup ada tidak seperti itu bahwasanya Yesus akan datang kembali? ada. Iya, Dia akan diutus di akhir. kenapa kamu malah nekat mengikuti orang mati dalam kubur? Nah, gini bang, dia akan diutus di akhir zaman untuk apa? Untuk memerangi suatu makhluk yang sangat luar biasa fitnah di bumi ini. Gitu. Iya, intinya bahwasanya Yesus hidup, betul. Betul. Nah, sedangkan Muhammad udah meninggal, betul. Betul. Nah, yang mana yang mau kau jadikan ikutan, panutan? Yang udah mati di kuburan atau yang hidup? Kita akan mengikuti ajaran. Ajaran Yesus sama ajaran Muhammad beda nggak? Ajaran Yesus sama ajaran Muhammad kan beda. Beda. Ajaran Yesus tidak ada suruh cium-cium batu, betul? Betul. Ajaran Muhammad suruh cium-cium batu ke arah, betul? Ya betul. Yang mana yang benar? Suruh cium-cium batu apa gimana? Itu kan mencium batu itu bang, termasuk ibadah. Iya, makanya kamu menyembah batu hitam, pemuja batu hitam di Arab Saudi, betul? Sebenarnya batu itu dulu awal mulanya tercipta itu bukan hitam tapi putih. Iya, lalu Yang lalu dia menyerap dosa-dosa manusia, betul? Bukan menyerap karena dosa-dosa manusia, itulah karena batu itu hitam, bukan diserap dosa-dosa manusia. Ya udah, kenapa kok bisa jadi hitam? Karena bukan dosa-dosa manusia begitu. Iya, apakah dosa-dosa itu diserap atau gimana? Atau nempel di situ atau gimana? Kok jadi hitam? Nempel tidak, diserap tidak. Terus gimana caranya dia jadi hitam menghapus dosa-dosa itu? Itu memang sejarah kayak gitu loh bang. Gini, biar saya jelasin sejarahnya. Gini, biar saya kasih tahu sejarahnya umat Islam yang orang Islam banyak nggak tahu. Nah, biar saya ajarin biar kamu pinter. Nih, ini batu ini, ya kan? Semua orang Muslim rebutan nih nyium-nyium batu ini, tahu? Ya. Dulu tempat ini, kamu tahu tempat apa tempat ini? Tahu? Tempat ibadah. Iya, tahu nggak? Sebelum waktu Muhammad, waktu baru-baru dia sekitar sebelum umur 40 tahun, kamu tahu nggak ini jadi tempat apa? Oleh orang-orang Quraisy. Lupa saya bang. Mereka bertawaf di sini sambil telanjang. Mereka tawaf di situ muter-muter sambil telanjang orang-orang Quraisy itu, orang-orang pagan. Mereka telanjang sambil tawaf, ya kan? Sambil tawaf mereka di situ menyembah Tuhannya. Nah, menjadi pertanyaan besar sekarang. Kenapa ritual tawafnya orang-orang pagan Quraisy, ritual penyembahan orang Quraisy kepada batu hitam, kenapa kalian teruskan? Data-datanya mana bang? Duh, gimana? Makanya belajar baca agama Islam. Nah, selama ini saya pelajari nggak ada seperti itu. Iya, karena kamu nggak pernah belajar, Bang. Gimana? Udah belajar. Agama saya Oke. pelajari. Coba waktu di zaman Muhammad, Ka'bah ini tempat apa? Masih dijadikan tempat ibadah, penyembahan gitu. Penyembahan apa? Yang menyembah sang pencipta lah, menyembah Allah. Iya, tempat orang-orang Quraisy, betul. Ya betul. Nah, kenapa Muhammad kiblatnya tidak ke situ awal-awalnya? Kok nggak langsung ke situ kalau memang itu tempat-tempat yang benar? Tapi mereka ibadah apa kiblatnya malah ke tempatnya orang-orang Bani Israel. Itu kan nanti kalau masalah itu nanti kan ada hikmahnya dari Allah. Loh, bukan. Jadi pertama, Muhammad itu kan tahu bahwa ini kan kiblatnya orang-orang Quraisy, ini kan penyembahan berhala. Makanya dia kiblatnya bersama-sama dengan orang Yahudi. Ya, Di Yerusalem, betul, di Baitul Maqdis, betul. betul. Nah, tapi selama berapa 17 tahun atau berapa tahun mereka berkiblat ke sana, tidak ada orang Yahudi yang percaya Muhammad Nabi. Tidak ada yang percaya. Betul. Ya kan? Nah, karena Muhammad merasa kecewa, karena juga tidak dapat pendukungnya, akhirnya apa? Akhirnya kiblatnya dirubah ke arah di mana mereka sukai. Akhirnya kiblatnya gabung ke sini. Makanya saya bilang, kenapa tempat pagan Quraisy tawaf sambil telanjang dipakai oleh orang Islam? Bukan itu saja yang saya tahu, bukan bang. Oke, jadi mereka tidak tawaf sambil telanjang di sini sebelumnya. Enggak. Kalau saya buktikan bahwa mereka sebelumnya tawaf sambil telanjang di situ gimana? Siap murtad meninggalkan agama Islam? Siap keluar dari agama Islam? Sama-sama dengan yang Macet. Jaringan. Jangan bilang-bilang jaringan. Bilang saja kau bingung gitu loh. Dulu mereka tawaf, dengar. Dulu mereka tawaf sambil telanjang. Nah, sekarang tawafnya
Cuman pakai anu doang, tutupan kain. Itu pun di sana masih banyak pelecehan seksual sampai sekarang. Kemarin tuh ada video viral. Kemarin ada video viral di mana perempuan, ya kan, dia tawaf di sini, ternyata dia dipegang-pegangin. Tuh, tahu nggak videonya itu? Ketinggalan zaman kamu. Ketinggalan info terkini kamu. Nah sekarang gitu, Bang. Gimana? Banyak orang-orang yang merasa dirinya Islam, tapi mereka itu menghancurkan Islam. Itu tapi di video-video itu aja. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, kenapa mereka dulu tawaf sambil telanjang, sekarang tawafnya pakai baju putih doang, tutupan selendang doang? Jadi gini ya, dengar bentar Bang ya. Itu memang tempat orang-orang Quraisy itu tawaf dulu. Itu memang udah mereka banyak meninggal ajaran-ajaran Nabi mereka, ya kan? Mereka itu udah tersesat. Nah, setelah diutus Muhammad itu memperbaiki segalanya. Sebelum Iya, Muhammad kalau juga, memang sejak awal, kenapa mereka kiblatnya ke Yerusalem? Kalau memang itu mau diperbaiki sejak awal, kenapa kiblatnya malah ke Yerusalem? Kenapa? oh bertahap-tahap Bang. Itu ajaran itu harus bertahap-tahap. Iya, karena Muhammad tahu bahwa itu tempat penyembahan berhala. Bukan, pada zaman Yahudi dulu mereka mengatakan apa bedanya kita sama Muhammad? Kita berkiblat di sini, Muhammad juga berkiblat di sini, kata orang Yahudi dulu. Gitu. Kemudian Orang Yahudi berkiblat kemana? sama situ juga kemarin, sama-sama Di mana? berkiblat di sini. Di mana? Sama kepada itu ke Yerusalem juga dulu. Ya, Muhammad kan awal-awalnya dia berkiblat ke Yerusalem. Ya itu atas perintah Allah dulu. Padahal Muhammad bukan Yahudi, bukan Yahudi, betul. bukan Nasrani, orang Arab. Ngapain berkiblat ke Yerusalem itu ngapain? Mau ngembar-ngembarin agama orang, mau dompleng agama orang. Ibarat kata begini loh, ibarat kata begini. Ada orang di pedalaman Afrika sana, Ya. ya kan? Masih begitu, gitu pakai tombak begitu. Terus dia berkiblat ke Masjid Ka'bah. Jadi ketawain sama orang Islam, kamu ngapain berkiblat ke sini? Kamu dari mazhab mana? Agama apa? Kan gitu. Karena mereka itu kan belum agamanya kan lain. Nah, sedangkan Muhammad juga begitu. Muhammad tuh orang Arab, orang Saudi Arabia. Ngapain dia berkiblat-kiblat Yerusalem? Memang agama dia apa? Nah, gitu. Makanya sekarang ini kita sudah waktunya di era internet ini kita berpikir dan memberi kepada orang banyak sebuah informasi. Kenapa? Apakah jangan-jangan Muhammad pengen nyiptain agama baru? Kalau pengen nyiptain agama baru, ya nggak boleh. Kitabnya harus Taurat juga, harus Injil juga. Ini kitabnya malah Al-Quran. Betul. Ya betul. Iya. Jadi gimana Bang? Kapan Anda mau meninggalkan agama Islam? Enggak akan pernah, enggak. Saya udah bilang, abang belum membaca sejarah seutuhnya. Bang, apalagi yang harus saya katakan kepada kamu? Contoh, nabimu kena sihir, tahu nggak? Betul. Nabimu kena sihir, nabimu menikahi anak di bawah umur, betul nggak? Betul. Terus nabimu menyuruh orang minum air kencingnya hewan, betul nggak? Itu salah, jangan salah tuh. Jadi kamu nggak tahu Muhammad nyuruh minum kencing onta? Hah? Kemarin juga pernah membahas bahwasanya Muhammad nyuruh orang minum air kencing onta, kamu tidak tahu? mana landasan? Kalau memang ada gimana? Nah, coba saya tengok. Iya, nanti percuma juga saya kasih tahu. Kamu kan hanya ngomong saya tidak akan meninggalkan agama Islam. Tapi nggak apa-apa, itu kan cuma omongan emosional saja. Nanti kan lama-lama kan akalnya sehat gitu loh. Itu sama kayak gini, Bang. Sama kayak orang udah jatuh cinta, udah pacaran, ya kan? Udah pacaran, udah jatuh cinta, dia nggak tahu kalau si suaminya ini ternyata udah punya istri lain gitu. Tapi karena dia sudah ini kan, nah dia masih belum bisa menerima kenyataan. Tapi nanti ketika pikiran dia udah waras, ketika pikiran dia udah normal, oh iya ya ngapain jadi orang dia sudah punya istri, gitu. Anda juga begitu. Anda sekarang kan masih nempel nih Islam Anda, ya kan? Walaupun dikasih tahu Nabi Anda kesihir, walaupun dikasih tahu Nabi Anda begini, Anda masih nempel dulu. Nah itu karena pikiran Anda masih emosional. Besok kalau Anda sudah normal, udah sehat, pasti Anda juga mikir, bener juga ya kata Edis TV kemarin. Nah gitu. Zaman Gitu, ada bukti yang tadi ngambil. Minum kencing unta. Ya. Bentar ya. Minum kencing unta ya, nih. Oke, coba ya. Sabar, Bang. Ini Bang ya, sabar. Sabar Bang ya, sabar Bang. Oke. Saya tunggu. Kita akan mendengar ceramah ya, minum air kencing unta. Oke.
Apa siapa dulu yang ceramah tuh? Sembuh, setelah sembuh, kemudian dia murtad dari agamanya, dari agama Islam, kemudian dia mengambil kambing. Maka Nabi suruh kejar. Nabi berikan hukum. Hukumannya secara hukum syari orang yang Oh, sebentar. merubah agamanya, hukum bunuh. Sebentar. Sabar ya Bang ya. Ini air kencing onta ini pada kemana nih video-videonya orang Islam ini? Sabar. Masih ada yang tersisa, saudara-saudara. Oke. Kita putarkan ya. Kita putarkan. Jadi pertama sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini, saya ingatkan. Jadi Rasulullah menyuruh minum kencing onta itu sebagai obat, bukan untuk berlezat-lezat, bukan dianggap kopi atau teh kencing onta, bukan. Kopi kencing onta enggak ya. Tetapi maksudnya kencing onta sebagai apa? Obat. Karena perintah tersebut Nabi tujukan kepada orang-orang yang demam di kota Madinah, sakit, maka Nabi suruh mereka minum kencing onta dan minum. Tuh, minum kencing onta. Itu aja. Itu aja yang bilang karena Muhammad menyuruh minum kencing onta. Ya banyak, abang cari sendiri. Masa saya lagi yang nyuap-nyuapin? Begini loh, Bang. Jangan menjadi seperti bayi yang disuap-suapin terus. Nah gini, Ustaz sekarang mah cuma bisa ngobrol-ngobrol, tapi ada landasan mereka untuk cerita itu. Cuman masa Muhammad menyuruh minum kencing onta, landasan dia ngomong aja nggak ada. Itu siapa yang ngomong itu? Bang, Ya? ini bukan sebuah apa namanya, sebuah apa ya saya bilang ya, sebentar nih, saya balik dulu kamera saya, sabar nih Bang ya. Ini bukan sebuah karang-karangan atau ini nih Bang ya. Saya besarkan dulu, saya balik dulu kamera saya nih Bang. Sabar Bang. Nih, abang tahu ini? Bentar. Nih Bang nih. Nih. Ini orang minum kencing onta nih. Saya ini dulu ya, nih bentar nih ya. Nih. Alhamdulillah jamaah Pak Putri nih sudah mau bersedia nih. Menunaikan tantangan minum susu onta. Dapat hadiah dari jamaah urunan 50 real. Masya Allah. Bismillah. Duduk dulu Pak. Menunaikan sunnah insya Allah. Artinya Nabi bilang boleh. Kita coba walaupun seumur hidup sekali ya. Bismillah. Ya udah 3 kali dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Nah. Itu namanya minum kencing onta. Gimana? Itu akibat apa? Akibat mengikuti Muhammad. Bukan, Gimana sih Anda ini? Hah? Dia tersesat itu kan. Loh, kok tersesat? Muhammad itu. Bukan, itu gara-gara dia mengikuti ajaran Muhammad. Makanya dia minum air kencing onta. Coba kalau dia mengikuti Yesus, nggak mungkin dia minum air kencing onta. Ada tuh, mengada-ada. Saya nggak percaya dengan itu. Loh. Ya sudah, intinya oke, saya tampilkan sebentar, saya tampilkan nih, saya tampilkan. Dia tidak percaya, teman-teman. Coba Anda lihat buku yang di depan saya ini. Saya lihat. Apa judul buku ini? Sembuh dengan air kencing unta. Oke, menurutmu kenapa buku ini bisa ditulis? Karena karena pembuat buku itu pernah minum kencing unta. Itu. Bukan, karena ya penulis buku ini terinspirasi oleh Muhammad. Gimana sih? Gini Bang, kalau memang benar itu dia ajaran dari Muhammad suruh minum kencing unta ya kan? Mana hadisnya kelandasan dia ngomong seperti itu? Saya nggak setuju dia ngomong Oke, baik, kita tampilkan, sabar, kita tampilkan semua teman-teman. Data sudah kesimpan. Oke, silakan Abang baca nih. Abang baca nih yuk. Sebentar, saya minggir dulu badan saya. Ya, silakan baca. Dewa dari Anas bin Malik menceritakan ada sebelum dari Soekarno. Ayo, jangan awal baca yang bener Bang. Yuk. Dia saya sendiri yang apa ini? Mereka malah bisa kita dengan lulus. Untuk mengetahui kata dan menyuruh mereka untuk mengakhiri sebenarnya kepada Muslim lewat lain sama mereka membuat sehingga mereka ada di dalam. Nah, oke, sekarang gimana? Udah percaya kalau Muhammad nyuruh minum kencing onta? Belum percaya juga. Itu hadis itu sahih gimana atau gimana? Sebab hadis kan banyak tingkatan. Nih. Ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Oke, ya kan? Oke. Ya. Menurut Anda hadis riwayat Bukhari itu palsu apa sahih? Kalau kebanyakan memang hadis Sahih Bukhari itu memang sahih. Tapi ini cuma jadi isi sahih. Sebentar. Hadis Sahih Bukhari itu menurut kamu judulnya salah. Ini Arabnya mana Arab? Ada Arabnya? Udah, kamu nanti gak akan percaya. Sekalipun saya tunjukkan sama kamu, itu matahari di langit bersinar di siang bolong. Nggak percaya. Nah, orang-orang seperti kamu ini adalah orang-orang yang terkena sindrom apa namanya, sindrom apa ini lupa ya. Intinya begini, kamu ini sedang mengalami keguncangan emosional.
Jadi seolah-olah apa yang selama ini sudah kamu percaya bertahun-tahun lamanya, ya sudah melekat di kepala kamu, tidak mungkin langsung begitu saja kamu langsung ini nggak mungkin memang. Makanya itu yang namanya butuh proses. Ya, Bang ya. Nanti seiring bertambahnya waktu, nanti kamu akan merenung-renungi perkataan saya ini sehingga nanti kamu di situ sadar bahwa yang saya katakan itu adalah benar gitu. Apa? Menurut abang kayak gitu. Tapi dengan ini saya nggak percaya masa kencing on tadi suruh diminum. Oke, sebentar. Saya naikkan dulu satu muslim lah. Saya naikkan dulu satu muslim, yuk. Ada si Go. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.